Baik, kita akan mencoba mencari titik terang kenapa ini bisa menjadi masalah. Karena tertulis di logonya adalah Google Forms pakai S. Tapi kenapa orang-orang Indonesia lebih suka menghilangkan huruf S-nya? Padahal ini fatal karena dia adalah nama produk, turunan dari produknya Google. Kita tidak mau menyebut sebuah produk kurang karena kurang huruf pelafalannya atau pengetikannya, karena ini berdampak pada kekacauan di kemudian hari. Nggak mau kan Toyota punya produk Avanza A-nya hilang, Avanz kan nggak enak. Atau Honda Brio jadi Bri, nanti mirip bank. Banyak lah pokoknya. Jadi kurang satu huruf pasti akan berdampak pada fatalnya sebuah produk atau merek yang diusung oleh sebuah perusahaan. Ya, di pencarian modus image atau gambar tampilannya sudah jelas ya, Google Forms seperti ini. Coba kita back. Kalau menggunakan modus website, halaman pertama Google sudah memberikan pengertiannya apa yang disebut dengan forms. Dia tidak menyingkat ya, menerjemahkannya versi mereka yaitu Google Formulir. Versi Inggrisnya adalah Google Forms free only surface for create a survey. Ini benar, Google Forms pakai S. Versi bahasa Inggris selalu benar, lalu dicantumkan versi image-nya pakai S semua, Google Forms. Keterangannya a survey administration app that is included in the Google Drive Office suite along with Google Docs. Kenapa harus ada SS-nya semua? Karena ini adalah banyak. Ya, formsnya adalah tidak cuma satu biasanya dibikin, makanya harus menggunakan versi jamak. Forms, docs, sheets, slides. Luar sana menulisnya benar, Google Forms. New Google Forms, benar. New Google Form create a quiz, benar. Thumbnailnya mereka juga benar, ya kan? Oke, nah begitu ketemu sama YouTuber siapa nih, Juanda Rovelim, Google Form S-nya hilang. Padahal banyak banget konten kreator dari luar negeri tetap menulisnya dengan Google Forms. Google Forms. Google Forms. Terus mundur kita ke bawah lagi, gunakan versi Inggris benar, Google Forms, Google Forms. Kalau Google benar, dari YouTube kita tampil lagi dari siapa nih? Pocket full of primary, how to create a Google Forms. Nah, benar. Wikipedia pun juga memberikan keterangan Google Forms menggunakan S. Balik lagi ke YouTube, benar. Benar. Developer benar, Zapier benar. Begitu detik, dia bikin tips and trick begini cara membuat Google Form mudah. Google Form, ya Allah, detik itu kan lembaga, institusi pers ya, ataupun media. Kok bisa seabai ini gitu loh. Nah, berangkat dari situ kita bisa tahu bahwasanya orang Indonesia itu suka membuat sederhana atau gampang. Ngegampangin, lebih kepada ngegampangin ya, bukan membuat sederhana. Ini nanti bahaya. Oke, jelas ya, sampai di sini kita udah tahu jawabannya. Sampai pada sebuah forum yang lain, kalau kita mendapatkan informasi melalui WA group dan sejenisnya, kita akan mengalami perdebatan panjang tentang penggunaan ini. Makanya saya baca untuk sharing bahwasanya di hari ini kenapa kita harus menghargai Google Forms dengan menulisnya dengan benar, karena ini bagian dari literasi kita. Ya, kayak gitu kira-kira jawaban-jawaban saya. Trims itu artinya makasih, tapi begitu Anda bilang trim tanpa S itu artinya memotong. Jadi kurang S aja itu bisa berbeda arti. Nah, ini ada lembaga kursus online ya. Caranya sih bagus. Yang lain benar, Google Meet oke, Google Drive oke. Begitu ada yang nulis Google Form,
langsung sontak saya mikir, yang kecil aja dia gagal untuk mendelivery pesan bahwasanya dia akan mengajarkan Google Forms, bukan Google Form. Karena Google Form cuma satu form yang harus diisi. Formulir kan bukan cuma satu yang harus diisi, banyak turunannya. Mulai dari nama, identitas, alamat, pertanyaan apa yang perlu dijawab, itu kan bukan satu. Ini loh kenapa namanya Google Forms. Sementara ini si Daniel Lutfi benar membuat pusat portofolio siswa dengan Google Sites. Karena sites itu gabungan dari set-set kumpulan informasi yang ada di internet. Ya begitulah dunia kita. Tolong yang baca atau dengar dan melihat uraian saya ini nggak usah baper. Ini buat kebaikan kita semua. Karena ada loh lembaga pendidikan juga sama membuat survei dengan menggunakan Google Form. Gurunya salah, dari guru yang salah kena ke muridnya ikutan salah. Muridnya ngasih tahu ke orang tua atau lingkungan sekitar. Akhirnya kesalahan ini menjadi kesalahan berjamaah. Sudah lengkap, dunia literasi kita hancur. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi info yang bermanfaat.